Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Selamat datang kembali di program pendalaman ajaran pada kali ini bersama dengan saya Hendy. Dan hari ini saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk belajar suatu tema yang cukup relevan atau ya sekarang sedang dirasakan oleh gereja kita, yaitu dari remaja pindah ke pemuda gitu ya temanya. Dan tentunya saya nggak sendirian, saya bersama dengan pendeta kita yang sudah lama mengurusi bagian pemuda gitu ya. Kita bersama-sama dengan pendeta Riki Avianto. Shalom. Shalom, Kak Riki. Hendy. Ya, gimana kabarnya? Baik-baik, puji Tuhan, Puji Tuhan, sehat. sehat ya. Kelihatan mukanya cerah gitu ya, sehat. Oke, sebelum kita bahas tema kita pada hari ini, kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh berada di saat ini dengan keadaan yang baik, sukacita, dan penuh dengan pengharapan. Bapak, kalau sebentar kami akan bersama-sama akan berdiskusi, akan belajar mengenai suatu tema dari remaja ke pemuda, biarlah tema ini boleh benar-benar memberkati kami semua dan boleh memberikan hikmat bagi kami supaya kami mengerti apa yang harus kami laksanakan sebagai gereja, sebagai jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Kami serahkan kepadamu pendeta Riki yang juga akan menyampaikan materinya, biarlah Engkau yang sertai beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Mungkin kita mau bahas sedikit dulu ya. Maksudnya dari tema ini sebenarnya cukup menjelaskan gitu ya. Berarti ini berkaitan dengan remaja dan pemuda gitu ya. Ada dua hal di sini, yaitu di mana kita akan membahas sedikit banyak tentang gimana sih kehidupan berjemaat di gereja, khususnya mungkin di Resut ya, di Resut atau mungkin di GKI lain mungkin juga merasakan hal yang sama mengenai berjemaat di sektor usia gitu, khususnya di remaja dan pemuda. Mungkin kita juga bisa tahu, kita bisa lihat bahwa angka perpindahan antara remaja ke pemuda ini cukup mungkin bisa dibilang rendah, bisa dibilang rendah, rendah, ya. Bisa dibilang rendah karena yang harusnya misalnya 10 gitu ya, 10-10-nya pindah gitu, mungkin bisa jadi di bawah 50%. Ya, kurang lebih gitu. Kurang lebih segitu ya. Jadi ini cukup memprihatinkan karena pemuda ini ya ini akan cikal bakalnya jadi jemaat dewasa juga gitu kan, yang akan memimpin juga di dalam gereja kita. Nah, Kak, mungkin bisa dijelaskan dulu lebih lanjut gitu ya, latar belakangnya kayak gimana? Oke, jadi mungkin supaya kita lebih jelas dulu ya, Hendy ya. Kalau di GKI ini ada pelayanan yang kita sebut juga pelayanan kategorial usia. Jadi kalau ada yang kategori yang lainnya ada, misalnya kategori wilayah, itu kita sebut sebagai pelayanan sektor gitu ya. Ini kalau kategori usia ini, maka ada pelayanan komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, komisi dewasa, komisi lansia begitu ya. Jadi endingnya kan pasti ada di komisi lansia ya. Kalau kita ngomongnya soal usia makin banyak, maka akan makin ya pindah ke komisi yang berikutnya begitu. Nah, kalau di remaja itu patokannya biasanya usianya usia 13 sampai 18 tahun. Jadi mulai masuk SMP sampai dia mau kuliah, selesai SMA itu dia ada di komisi remaja. Itu yang berlaku di GKI Resut ya. Kalau di GKI lain mungkin juga punya patokan yang lainnya, tapi kurang lebih hampir sama tuh range usia SMP, sekolah SMP, SMA itu masuknya di remaja. Nah, begitu dia selesai SMA, maka dia akan
masuk di bawah Pemuda. naungannya Komisi Pemuda itu ya. Komisi ini fungsinya adalah sebagai badan pelayanan jemaat yang akan memfasilitasi pergumulan dan kebutuhan pelayanan di kategori tertentu gitu. Jadi kita bisa paham kalau ada komisinya, maka itu berarti ada perhatian secara khusus yang dilakukan oleh gereja. Jadi bukan ya karena dari dulu ada gitu komisinya, enggak, tapi memang ketika ada, maka disitulah kita memberi perhatian khusus. Makanya bersyukur sebetulnya karena di GKI Resut ada komisi remaja sendiri, ada komisi pemuda sendiri gitu. Di beberapa GKI lain komisinya digabung, jadi komisi remaja dan pemuda gitu. Kalau misalnya ditanya ya pasti adalah hal-hal khusus juga yang dilakukan untuk memberi perhatian. Jadi fokus kita ketika masa transisi antara usia remaja lalu masuk ke usia pemuda ini secara range kuantitatifnya itu menurun gitu ya. Dan itu ya tadi kalau misalnya Hendy bilang ini jadi perhatian kita, berarti setuju ini masalah ya. Ya, jadi kan ada fenomena dan ada masalah ya, gitu kan. Kalau secara fenomena memang fenomenanya demikian gitu ya. Kayak kita bisa bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, mulai dari era milenial ketika orang tuntutan untuk kerja semakin tinggi dan sebagainya, biasanya memang secara kuantitatif dari komisi remaja masuk ke komisi pemuda itu akan sangat berbanding terbalik sekali begitu ya. Lalu juga misalnya yang ada di kota-kota, misalnya di kota-kota di mana di kota itu tidak menunjang banyak kegiatan untuk usia muda, contohnya misalnya kampusnya nggak banyak gitu, lalu mereka kuliah harus keluar kota, atau misalnya ketika kerja harus keluar kota, maka itu udah pasti jumlah anggota pemudanya akan otomatis sedikit ya. Tapi kalau misalnya yang ada di kota besar, contohnya misalnya Surabaya ini kampus negerinya ada berapa ya? Ada tahu, ada 3 ya. Kalau yang universitas negerinya kan ada ITS, ada Unair, ada apa lagi, Unesa termasuk negeri ya? Nggak tahu lagi. Ya itulah, jadi kan universitas besarnya banyak gitu. Terus ditambah dengan universitas swasta yang lainnya. Jadi rata-rata dari mereka yang merantau itu juga juga masuk di bawah naungan Komisi Pemuda. Itu yang kita biasa sebut sebagai simpatisan. Nah, di GKI Resut kan juga banyak ya teman-teman simpatisan yang dari luar daerah gitu, bukan yang dari bukan anggota jemaat GKI Resut gitu. Nah, itu bagian dari fenomena sebetulnya ya, ketika kita bilang tambah dikit ya karena anak-anak kita punya banyak aktivitas, tapi sebetulnya yang lain juga datang ke sini gitu ya. Range-nya sampai mereka yang mempersiapkan pernikahan kalau biasanya di Komisi Pemuda. Kalau ikutin aturan PBB itu sampai 35 tahun. Nah, habis itu nikah nggak nikah masuk usia range dewasa gitu ya. Jadi kalau kita biasanya masih menaungi teman-teman yang masa-masa persiapan pernikahan. Begitu sudah menikah, dia otomatis di bawah naungannya komisi dewasa gitu. Ya. Nah, kita tadi sudah bahas ya, maksudnya gini, kita memang sudah sadari kalau misalnya kita boleh bilang angka perpindahan antara remaja ke pemuda itu cukup rendah gitu, cukup rendah. Banyak faktor sebenarnya yang tadi Kak Riki juga sudah sampaikan. Kita berandai-andai ya, kalau misalnya angkanya yang seharusnya ya, idealnya adalah kalau misalnya 100%, berarti kalau misalnya setiap tahunnya ada 10 orang yang naik ke pemuda, berarti kalau dalam 10 tahun paling gampang adalah ya 10 kali 10 100 orang ini masuk ke pemuda gitu ya, teorinya gitu. Tapi ternyata prakteknya di tempat kita di pemuda kita itu memang angkanya tidak begitu tinggi. Tapi kita mau bahas dulu soal gini, kenapa sih kok rekan-rekan remaja itu harus pindah ke pemuda? Jadi harus dulu. Kenapa kok pindah dulu gitu? Kenapa kok harus ngikuti dari remaja ke pemuda? Kenapa kok nggak
mungkin ada jalan ninja yang lain, misalnya dari remaja ke umum aja Jalan langsung ninja gitu tuh ya. jalan pintas ya maksudnya ya. Iya, maksudnya jalan Atau pintas jalan ya. yang lain ya. Iya, Ya, gitu. oke. Langsung ke umum gitu. Gimana, Kak? Nah, kalau misalnya kita bicara kenapa mereka harus ya gitu, ini kaitannya sebetulnya dengan pertumbuhan iman. Jadi proses pertumbuhan iman ya. Jadi kalau masih anak-anak ya sesuai dengan porsi firman Tuhannya seperti yang ada di komisi anak, yang di remaja sesuai dengan seperti yang ada di komisi remaja. Ya pemuda ya sesuai dengan porsi seperti yang ada di komisi pemuda. Kalau kita lihat karakter pertumbuhan orang, maka sebenarnya kalau di anak-anak itu kan kita belajar tentang contoh teladan dari Alkitab. Itulah Ya. kenapa kita sering banget kalau di komisi anak atau di kebaktian anak kita belajar tentang cerita-cerita dalam Iya, Alkitab gitu tokoh-tokoh ya kan. gitu ya. Nah, begitu masuk di remaja, kita ngerasa kayaknya cuma ngulang yang di anak ya. Kalau ternyata firmannya hanya bicara tentang cerita-cerita yang waktu Iya. dulu kita pernah dengarkan. Itu kan salah satu tanda bahwa secara pemahaman kita udah mulai meningkat ini. Iya, berkembang. Maka itu di remaja biasanya kita akan diajarkan tentang dasar-dasar Kristiani yang pokok gitu. Jadi pokok-pokok beriman seperti apa gitu ya. Dasar hidup orang Kristen seperti apa, nilai-nilainya apa saja. Maka itu yang sebetulnya dimuat di dalam pergumulannya remaja. Begitu pemuda, maka biasanya yang muncul adalah hal-hal etis. Hal-hal etika yang terkait kalau saya berhadapan dengan dua kebenaran, maka mana yang harus saya pilih? Itu kan biasanya misalnya pertanyaan sederhananya, Kak, saya dapat tawaran dua tawaran kerja, yang satu di luar kota, yang satu di sini, gitu. Yang mau saya pilih yang mana? Gitu. Nah itu kaitannya begitu, ya. Dua-duanya benar dengan proses Iya, yang iya, sama gitu ya. Atau misalnya dua-duanya justru salah gitu. Ini saya terdesak dengan dua keadaan. Yang satu begini saya jadi pasti berdosa, yang satu yang ini saya juga pasti berdosa gitu. Dan ini apa yang harus saya lakukan? Dan itu biasanya muncul di kehidupannya teman-teman yang ada di usia muda gitu. Karena pertumbuhan itu juga pertumbuhan kebutuhan itu dalam kehidupan keseharian itu sebetulnya berjalan seiringan dengan kebutuhan-kebutuhan kita untuk mendapatkan asupan firman yang sesuai gitu. Dan itu yang kita usahakan sebenarnya selama ini gitu. Supaya teman-teman selalu bertumbuh. Cuma rasanya mungkin tidak terlalu banyak yang sadar dan mengerti apa bedanya gitu. Sehingga akhirnya ngerasa bahwa ya kalau udah selesai remaja ya masa transisi itu yang tadi saya bilang itu, Hendy. Jadi yang sebenarnya perlu diperhatikan adalah ketika transisi dari remaja menuju pemuda gitu. Dan biasanya ya karena ada kesibukan-kesibukan yang lainnya lalu mulai lost ini ya nggak gereja dulu gitu karena masuk ospek, terus penyesuaian dan sebagainya, adaptasi. Ada waktu-waktu itu dimana dan itu kemudian membuat gitu. ritme yang tadinya udah kita punya di di remaja ya, termasuk kan begitu pemuda misalnya kita bilang ikut kebaktian ya, kebaktiannya yang mana gitu kan, kebaktiannya yang jam 11.30 yang siang, itu kan juga adaptasi lagi gitu. Dan di masa-masa ini ketika merasa bahwa kayaknya adaptasinya terlalu banyak gitu, sehingga akhirnya ya masa transisi ini yang sebetulnya mesti dijaga dengan kita memberikan pemahaman ya ini bagian dari pertumbuhan iman kita gitu. Yang kedua sebenarnya alasannya adalah tentang rencana strategis gitu, rencana strategis yang bersengaja, dan memang itu yang kita kerjakan. Itulah kenapa yang tadi di awal saya bilang GKI Resut ya, GKI Residen Sudirman ada komisi pemudanya gitu, karena pasti kaitannya dengan sesuatu yang bersengaja gitu. Nggak mungkin dong bikin sesuatu nggak sengaja kan gitu. Termasuk misalnya ketika pemilihan pengurus menentukan program kerja, itu semua kan hal-hal bersengaja yang kita lakukan gitu. Dan itu bagian dari upaya gereja, termasuk untuk memberi ruang buat usia muda ini bisa mengambil bagian dalam kehidupan bergereja gitu. Saya nggak hanya sebut sebagai pelayanan ya, karena kalau pelayanan biasanya konsep kita adalah ketika kita megang gitar, megang keyboard gitu ya. Tapi pelayanan atau hidup bergereja itu jauh lebih luas daripada sekadar pelayanan gitu. Jadi termasuk ketika kita beri ruang buat teman-teman yang muda untuk memikirkan gereja ini mau seperti apa, itu juga bagian yang cukup penting untuk kita perhatikan. Sehingga akhirnya ketika ruang itu dibuka, harapannya adalah orang-orang muda ini
bisa terjamin pertumbuhannya, ya, pertumbuhan imannya, pertumbuhan kedewasaannya dalam hidup setiap hari, dan itu akan berguna buat dia sendiri dan juga termasuk buat gereja di masa yang akan datang. Jadi kita bicaranya di range itu menurut saya gitu, bukan hanya sekadar yang naik dikit apa banyak gitu. Ya kalau naik dikit atau banyak jawabannya gampang, dikit gitu. Tapi kenapa? Ya kenapa harus pindah gitu? Kenapa harus ke pemuda gitu ya? Karena alasan-alasan tadi, pertumbuhan iman juga bagian dari rencana strategis yang bersengaja yang emang kita kerjakan gitu. Ya. Dan selain pertumbuhan iman juga, atau juga berhubungan dengan pertumbuhan iman ya, karena dengan kita bersama-sama di komunitas ini, di komunitas pemuda gitu ya, itu kita bisa bertemu dengan rekan-rekan yang mungkin punya permasalahan yang sama gitu kan, di umur-umur yang sama, di masalah-masalah juga yang sama juga, dan menurut saya itu akan membantu juga, banyak membantu kita untuk bisa berproses bertumbuh secara iman juga. Maksudnya kalau misalnya kita sendirian nih, mungkin problem kita kita simpan sendiri, kita merasa kayak waduh ini problemku dan aku nggak akan cerita gitu sama siapa-siapa. Kalau misalnya kita nggak di tempat yang sama gitu ya, secara umur, mungkin kita akan ya otomatis tertutup gitu, dan mungkin akan sulit juga untuk bisa berkembang gitu ya. Nah, ini tadi kita punya alasan-alasan kenapa harus ikut ke pemuda. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih spesifik lagi, ini agak lain memang pertanyaan. Kenapa kok tidak pindah ke pemuda gitu ya? Tadi kan kita sudah kenapa pindah ke pemuda, sekarang kenapa tidak pindah ke pemuda? Mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang nggak masuk ke pemuda ini kenapa gitu, apa aja alasannya gitu. Oke. Yang pertama saya bersyukur Hen ya, karena ketika ketemu sama teman-teman yang memang merasa bahwa dirinya tidak perlu pindah ke pemuda, itu juga menceritakan gitu ya, kenapa alasannya apa dan sebagainya gitu. Lalu dan itu buat saya sebuah rasa syukur, karena kalau kita nggak tahu sama sekali dan mereka juga tidak terbuka, ini nggak akan ketemu nih. Kita lagi ngomongin apa ini? Jadi dia kan gitu kan, gitu. Yang satu pengennya harus, yang satu pengennya ya nggak usah gitu kan. Jadinya nggak akan ketemu ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah kenapa nggak pindah, maka saya coba dari dua sisi ya. Yang pertama, kalau dari sisi gereja, ada beberapa gereja yang memang secara sengaja itu tidak mengharuskan dan tidak mewajibkan usia remaja itu ke pemuda. Karena salah satunya adalah ada kebutuhan di lingkup yang lebih luasnya lagi gitu. Contohnya misalnya di kebaktian umum membutuhkan tenaga pelayan gitu. Dan dari usia yang setelahnya itu tidak secara kuantitatif atau bahkan kualitatif mungkin belum memenuhi target atau keinginan proporsional yang dicapai oleh gereja-gereja ini gitu, sehingga akhirnya teman-teman yang usianya bahkan mungkin dari remaja pemuda itu sudah ambil bagian dalam pelayanan di lingkup yang lebih luas ya, artinya di gerejanya secara luas gitu, dan itu jadi bagian yang yang diperhatikan juga gitu oleh gereja. Nah, kalau misalnya mereka karena mungkin tahu dari gereja-gereja lain ada yang menghususkan kegiatan pemuda, nah bagi teman-teman itu akan ngerasa bahwa ini kayak tambah banyak nih kegiatannya gitu, dan akhirnya bukan menambah kehadiran mereka di gereja, tapi justru malah mengurangi kehadiran mereka di gereja ya, karena kan tadinya udah enjoy lalu diberi beban yang dianggap mau diberi beban gitu, jadi akhirnya ngerasa rasanya nggak perlu gitu untuk masuk ke pemuda gitu, dan mungkin juga belum ada upaya-upaya yang secara khusus dilakukan gitu. Nah, kalau dari sisi para pemuda, ada masa di mana ketika mereka dibimbing, diarahkan, itu bisa jadi mereka belum tentu belum masuk di dalam pemahaman dan hatinya gitu. Misalnya kita bicara soal disiplin pelayanan, bicara soal disiplin bergereja, ada keinginan-keinginan, nih namanya kan umur muda ya, usia muda, keinginan untuk explore dan sebagainya itu juga besar gitu. Itu kalau tidak terjawab, maka yang akan terjadi adalah
mereka akan bisa merasa bahwa urusan-urusan gereja ini justru menyulitkan mereka gitu. Menyulitkan mereka sehingga akhirnya ya mending ke tempat yang lain gitu. Kalau ke gereja malah bukan hatinya bukan makin tenang tapi makin gak nyaman, lalu dengan konsep harus dan itu jadi tambah berat, nah itu jadi sesuatu yang tidak menyenangkan untuk berangkat pergi ke gereja gitu. Nah itu juga kaitannya dengan ketika mereka punya kesibukan-kesibukan lain di luar gereja, dan itu membuat ini ya kehadiran mereka jadi semakin berkurang gitu. Apalagi kalau misalnya punya pengalaman dan pengalaman itu belum terrekonsiliasi dengan baik ya, belum ada titik temu dengan orang-orang yang dulu mungkin sebelum masuk ke ranah pemuda itu sudah pernah berkonflik dan sebagainya, pernah punya muncul rasa benci, dendam, gak suka, kecewa ya, itu kalau belum ada rekonsiliasi sangat mungkin tidak datang ke jenjang yang berikutnya. Tadi yang saya bilang itu masa transisi itu kan pintunya dibuka gitu kan ya, pintunya dibuka ya, ketika aku bisa nggak masuk kenapa aku harus masuk gitu. Nah itu yang terjadi gitu ya. Jadi pada dasarnya menurut saya jawaban dari semua ini adalah tentang relasi gitu, relasi ya, tentang hubungan ya. Hubungan yang baik kalau kita bangun dengan baik maka pasti juga akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Jadi ini relasi antara pemuda dengan gereja, begitu juga sebaliknya antara gereja dengan pemuda gitu. Jadi jembatannya tuh harus terbangun dengan baik, jembatan relasinya ini, jembatan hubungannya ini. Kalau jembatan hubungannya terjalin dengan baik, maka kita akan betul-betul ngerasa bahwa gereja ini bagian dari kehidupan kita, dan gereja sendiri merasa bahwa pemuda itu adalah bagian dari gerejanya sendiri gitu ya. Jadi ini akan jadi satu kesatuan gitu. Nah itu yang sebenarnya diharapkan dan kita usahakan. Iya. Dan ternyata kita bahas dari tadi ini ada satu benang merahnya, yaitu relasi gitu ya. Relasi, kalau tadi Kak Riki bilang kalau ini relasi ini dijaga dengan baik, otomatis akan menghasilkan yang baik pula. Mungkin kita bisa evaluasi juga dari sisi relasinya gitu ya, perpindahan, apalagi setiap tahun kita mengusahakan untuk perpindahan ini jangan sampai seperti kayak ya udah tiba-tiba disambut gitu aja tapi nggak pernah menjalin relasi yang baik sebelumnya kayak gitu. Nah Kak, mungkin kita boleh masuk ke dalam Alkitab gitu ya. Gimana sih menurut Alkitab tentang pentingnya ke pemuda gitu? Oke, jadi kalau dasar Alkitab kita mungkin bisa belajar dari kisahnya ini ya, anak-anak Eli dan Samuel. Ini dua kisah yang sikapnya di tempat yang sama, di lokasi yang sama, tapi sikapnya sangat jauh berbeda. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26 saya bacakan ya. Oke. Lalu Elkana pulang ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Tetapi anak-anak lelaki Eli adalah orang durjana, mereka tidak mengindahkan Tuhan maupun batas hak para imam terhadap umat. Setiap kali seseorang mempersembahkan kurban, sementara daging itu direbus, datanglah hamba imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan menusuk-nusuk ke dalam bejana kuali, belanga atau periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas, diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, hamba imam datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan kurban, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daging yang direbus, hanya yang mentah saja." Jika orang itu menjawab, "Biarlah lemaknya dibakar dulu, baru kau ambil sesukamu," maka ia akan berkata kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak akan kau ambil dengan paksa." Dengan demikian, dosa kedua orang muda itu sangat besar di hadapan Tuhan, sebab mereka meremehkan kurban untuk Tuhan. Saya berhenti di situ dulu ya. Jadi ini pandangan untuk kita. Yang pertama adalah di bagian yang pertama ini ayat 11 sampai 17 ini bicara tentang kelakuan
anak-anak Eli yang seorang imam, maka sebenarnya punya pandangan bahwa anak-anaknya harusnya perilakunya takut akan Tuhan. Tapi ternyata tindakannya ketika melihat kurban persembahan, justru mereka mengambil kurban persembahan itu lebih dahulu sebelum dipersembahkan. Ini kan tidak sesuai dengan tradisi kurban persembahan yang harusnya dilakukan gitu ya. Jadi mereka memperdaya apa yang seharusnya jadi bagian dalam peribadahan ya. Nah, kalau dari sini kita sebenarnya belajar, Hendy ya, belajar kalau tindakan ini dilakukan di usia muda mereka. Ini catatan yang pertama tadi di ayat yang ke-17 ya. Dengan demikian dosa kedua orang muda itu jadi disebutkan secara spesifik ya. Di usia muda ternyata mereka melakukan tindakan ini. Catatan kedua, tindakan ini dilakukan di lingkungan Bait Allah dan berkaitan dengan ibadah. Itu. Jadi dua catatan ini justru membuat kita bisa menyimpulkan kalau di masa-masa muda ini adalah masa di mana seseorang punya keinginan atau jiwa untuk mencari yang sesuai keinginannya sendiri, bertingkah laku sesuai dengan apa yang dia ingin lakukan. Dan dalam situasi yang tidak terkendali, maka mereka bisa secara sengaja melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan ya. Jadi masih ada catatan kedua tadi. Ini mereka yang lingkup dekatnya dengan Tuhan saja bisa berdosa gitu. Jadi tidak menjamin gitu ya, tidak menjamin bahwa ada di dekat Bait Allah maka mereka jauh dari dosa. Tapi justru ketika mereka di dekat Tuhan ini, mereka justru ya makin jauh dari Tuhan gitu. Dan ini jadi catatan buat kita gitu ya, kalau misalnya kita tahu ada orang-orang muda yang ternyata sedang berusaha menjauh dari gereja, ya kita juga bisa bisa mengingatkan gitu bahwa ya emang di gereja itu bukan orang-orang yang isinya tidak berdosa. Justru orang-orang berdosa kan ada di gereja gitu. Kita semua ini sedang berupaya untuk tidak lagi melakukan dosa gitu. Itulah kenapa kita membutuhkan gereja gitu. Nah, ini bagian yang kedua yang juga cukup menarik sebetulnya ketika Alkitab kita menceritakan apa yang dilakukan oleh Samuel ya. Ayat 18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih muda, mengenakan baju efod dari kain linen. Tahun demi tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu untuknya ketika ia pergi bersama suaminya mempersembahkan kurban tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya demikian. Kiranya Tuhan memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini sebagai ganti anak yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu mereka pulang ke tempat kediamannya. Sungguh Tuhan memperhatikan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu Samuel yang masih muda bertambah besar di hadapan Tuhan. Eli ya sudah tua sekali, ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Karena itu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jangan begitu anakku, bukan kabar baik yang kudengar disebarluaskan umat Tuhan. Jika seseorang berdosa terhadap yang lain, Allah dapat menengahi. Jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya? Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka, sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka." Ayat 26. Tetapi Samuel yang masih muda bertambah besar dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Nah, bagian yang kedua ini justru menghibur kita di tengah kekacauan ya, dalam tanda kutip ya, kekacauan anak-anak muda yang ditampilkan oleh anak-anak Eli ini. Samuel justru dengan setia mengarahkan hidupnya pada Tuhan, bahkan berani menegur mereka di hadapan Tuhan ya. Karena itu Samuel makin disukai oleh Tuhan dan juga manusia. Nah, berdasarkan para penafsir di bagian ini, di usia mudanya justru Samuel menunjukkan keseriusannya untuk berelasi dengan Tuhan. Nah, itu ternyata membuka pemahaman kita bahwa untuk menjalin relasi dengan Tuhan itu bisa dimulai dari usia kita yang masih muda. Kesempatan itu ada, maka jangan disia-siakan gitu ya. Lalu Samuel tidak berusaha untuk melakukan yang baik hanya demi mendapat simpati atau perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Dia tahu bahwa itu adalah bagian dari kehidupannya yang harus dia jalani. Gitu. Jadi kalau kita bawa ke dalam kehidupan orang-orang muda sekarang, maka di masa muda yang sedang kita alami ini kita perlu memahami kalau gereja merupakan bagian dari kehidupan kita. Dan bergereja bukanlah pilihan,
tapi panggilan dari Allah kepada setiap orang yang mau hidup di dalamnya. Dan panggilan ini yang kemudian dihidupi oleh kita yang usia-usia muda ini. Panggilan ini juga yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab gereja untuk selalu merawat para usia muda lewat gereja. Jadi di bagian yang pertama ini kita bisa berjumpa bahwa ada kesadaran bahwa Allah memanggil kita sehingga kita mengalami pertumbuhan serta kedewasaan dalam pertumbuhan iman dan juga kehidupan kita tiap hari. Ya. Dari cerita yang tadi kita bacakan cukup serem ya ternyata. Ada contoh yang cukup ekstrim gitu ya antara anak-anak Imam Eli. Ini yang berdosa di hadapan Tuhan dan dan ada contoh Samuel yang muda itu yang disukai, yang berkenan di hadapan Tuhan gitu. Dan ini saya kalau boleh boleh ambil kesimpulan dari yang pertama ini bahwa sebenarnya di dalam gereja itu justru sesuatu yang dinamis gitu, sesuatu yang ini menunjukkan bahwa ini loh di gereja itu bukan tempatnya orang yang tidak berdosa, maksudnya yang alim gitu ya, yang benar-benar hidupnya bersih, yang nggak ada melakukan dosa dan kawan-kawan gitu. No, justru banyak juga yang berdosa, dan kita di sini justru bareng-bareng bertumbuh bersama di dalam komunitas ini. Tapi juga menunjukkan bahwa itu bukan berarti di gereja itu cuma isinya orang berdosa aja gitu. Ya juga ada orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, dan justru mereka ini yang bisa bisa menjadi mungkin teladan, bisa jadi contoh juga, bisa kita jadi bisa belajar melalui kehidupannya gitu juga bisa gitu. Jadi keduanya ini juga ada gitu di dalam komunitas bergereja. Terus Kak, mungkin ada lagi Kak di bagian Alkitab yang jadi lain. Yang Hendy sampaikan itu justru menarik kalau kita lihat dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 ya. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 itu bunyinya begini. Bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni dengan berpegang pada firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Dengan bibirku kuulang-ulangi segala hukum yang Kau ucapkan. Aku bergembira mengikuti peringatan-peringatan-Mu lebih daripada memiliki segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan memperhatikan jalan-jalan-Mu. Aku menggemari ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Jadi kalau kita mau menggumulinya jauh lebih dalam, sebetulnya Mazmur 119 ini bisa jadi panduan. Bagaimana caranya kita hidup sebagai orang muda ya. Jadi bagian dari gaya hidup kita ya, dengan memegang prinsip untuk tidak meninggalkan Tuhan, dengan mempertahankan dan menjaga kelakuan bersih sesuai firman, menjauhi hidup dalam dosa. Sebagai orang muda, gaya hidup yang ada, yang kita lakukan ini kalau nggak dikritisi lama-lama bisa mendorong kita justru masuk ke dalam celah masuk buat dosa itu ya. Bersedia juga untuk diingatkan, diberi peringatan, mau mendengar. Ini berarti orang muda mau dituntun dan dibimbing gitu. Jadi dari sini kita menangkap bahwa ada proses yang secara bersengaja dan terus-menerus dilengkapi kalau kita mau ambil bagian dalam pertumbuhan iman dalam usia muda. Jadi kan tantangannya tadi punya banyak keinginan gitu ya, tapi filternya atau penyaringnya itu adalah ketika kita mau memakai firman Tuhan itu sebagai panduan kita gitu, termasuk mau diingatkan, mau ditegur dan sebagainya, itu akan menunjukkan betapa hidup kita ini akan dipenuhi dengan ketulusan, kerendahan hati dan juga rela berkorban. Dan biasanya itu yang ditunjukkan sama teman-teman yang memang dia nyebutnya gimana ya, bukan hanya aktif pelayanan tapi involve, masuk di dalam
kehidupannya bersama dengan Ya, pemuda yang lain gitu. Dan biasanya mereka akan punya ketulusan yang lebih, ya, orang-orang yang lebih tulus, orang-orang yang lebih rendah hati, orang-orang yang lebih rela berkorban itu munculnya ya dari sini gitu ya. Jadi dan itu kan nggak ada ukurannya gitu, Hen. Maksudnya kita tidak bisa melatih orang secara sengaja. Ayo kamu harus jadi lebih tulus gitu. Gimana caranya? Uangmu tak ambil ya kan? Nggak mungkin kan. Jadi itu kan kita kan belajar lewat kehidupan kita gitu, dan kita akan temukan itu di gereja. Gitu. Iya, benar-benar. Wow. Iya, dan sebenarnya ini akan melatih ya gaya hidup kita ya sebagai orang sebagai pemuda gitu ya. Mungkin justru disinilah tempat kita praktek gitu. Iya. Justru di sini tempat kita praktek dan ya membiasakan kehidupan bergereja yang mungkin ya Kak Riki bilang tadi, gimana caranya menjadi orang yang bisa tulus, berkorban gitu ya. Kalau tanpa beneran dipraktekkan di dalam suatu komunitas atau kehidupan bergereja gitu. Jadi praktek, evaluasi, refleksi atau merenungkan itu bagian yang dikerjakan oleh gereja gitu, sehingga akhirnya kita nggak hanya ya abis ini selesai kuliah terus cari kerja, tapi kita memahami, oh ternyata aku bisa bersyukur. Kenapa aku bisa menjalani kuliah dengan jurusan ini. Ini kan kalau kita dengar cerita dari teman-teman gitu kan ya, biasanya ini aku bukan jurusan yang aku mau gitu. Bahkan di tahun terakhirnya ketika dia lagi ngerjain skripsi, dia bisa ngomong, ini jurusan yang dulu waktu aku ujian bukan ini kan. Itu artinya kan dalam dia berproses selama 4 tahun, atau ya kalau misalnya kuliahnya telat-telat dikit ya 5 tahun gitu ya, dia lagi nulis, lalu dia bisa berpikir itu, apakah ini bukan sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang harusnya didamaikan dulu sebelum dia bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ini kan akan pengaruh juga nanti ketika dia masuk dunia kerja nih gitu. Jangan-jangan begitu selesai lulus lalu mau kerja apapun akan selalu punya statement, ini bukan kerjaan yang aku pengen. Dan itu kan urusannya ini urusan soal kedewasaan, soal ketulusan, soal kerelaan itu menjalani kehidupan. Dan itu biasanya kalau di yang sekarang yang saya perhatikan juga, teman-teman di Komisi Pemuda itu membentuk justru lewat situ gitu. Apa yang dibentuk, yang dihasilkan oleh teman-teman sekarang adalah ketika punya ketulusan, punya keinginan buat rela berkorban, memahami bahwa ya memang hidup ini tidak mudah tapi juga harus diperjuangkan. Nah, itu yang muncul gitu. Bukan begitu kan ya Bapak pemimpin live grupnya pemuda, pemimpin friend? banyak cerita Iya. macam-macam. Iya. Ya, dan saya rasa sejauh yang saya tahu, kita semua di pemuda itu cukup unik-unik. Ceritanya cukup unik-unik, dan semakin teman-teman yang involve atau terlibat di dalam komunitas itu, semakin kelihatan orang-orangnya itu memang yang mau belajar, orang-orang yang istilahnya mungkin dikasih masukan atau dikasih kritik itu oke gitu, menerima gitu, karena mereka tahu secara sadar bahwa saya di sini itu bersama-sama belajar gitu, sama-sama di sini tuh berkembang gitu, bukan cuman mungkin orang lihatnya dari luar gitu seneng-senengan aja gitu ya. Nah, ini di sini tuh justru tempatnya kita belajar untuk menjadi orang yang ya dipersiapkan untuk menjadi orang dewasa gitu ya. Nah, terus ada ini nggak, ada lagi nggak ini pandangan ya, pandangan lain gitu. Oke, ya cara memandang yang lain ada juga ya. Eklesiologis itu artinya kalau kita mau melihatnya dalam lingkup kita sebagai gereja gitu ya. Artinya kalau gereja tuh ngelihat pentingnya pemuda ini tuh apa gitu ya. Salah satu yang sering dipakai ketika kita membahas tentang kehidupan orang muda di gereja itu adalah pandangannya David Kahneman. Ini seorang teolog yang juga nulis bukunya cukup terkenal ya di kalangan para teolog. You Lost Me ya, itu membahas tentang kenapa orang muda tidak
ke gereja, tidak hadir di gereja, absen dari gereja gitu ya. Tapi khususnya orang muda ya? Iya, orang muda. Jadi orang muda ketika dia usia muda justru dia absen dari gereja ya. Kalau secara pandangan umumnya mungkin karena kerja, membangun masa depan dan sebagainya gitu. Tapi kemudian justru dia menangkap bahwa orang-orang muda ini tidak hadir ke gereja. Ini dalam penelitiannya dia di Amerika ya. Jadi banyak yang meninggalkan Tuhan gitu ya. Artinya pindah ke agama yang lain gitu. Nah, itu jadi salah satu definisi lost-nya gitu ya, hilang gitu ya. Itu ya karena pindah ke agama yang lain gitu. Tapi David Kinnaman juga kasih pandangan kalau sebenarnya ya urusan-urusan keseharian, masa depan itu justru tidak pernah bisa dilepaskan dari keterlibatan dan keterkaitan gereja. Gereja sebagai bagian dari memberi bekal untuk bisa berjuang di tengah maraknya kehidupan gitu. Maka itu yang dia berikan gitu ya. Sayangnya, ini sayangnya ya, antitesisnya dari karyanya dia adalah ya karena dia fokusnya pada yang berpindah ke ke agama lain gitu ya, yang meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat spesifik yang kehidupan kita sekarang, justru banyaknya yang justru meninggalkan gereja. Tuhan Yesusnya nggak ditinggal, tapi justru gerejanya yang ditinggal gitu ya. Nah, ini pengaruhnya banyak, Hen. Jadi contohnya ya, tantangan yang kita hadapi itu ada istilahnya parachurch ya. Mungkin juga bisa nanti nih jadi topik-topik yang berikutnya ya, pendalaman ajaran ya. Kalau secara singkatnya parachurch itu organisasi di luar gereja yang justru mengerjakan tugasnya gereja. Nah, sayangnya seringkali organisasi di luar gereja ini jauh lebih mengikat dan bahkan secara ekstrim ikatannya gitu, untuk mereka jadi wajib harus ikut. Contohnya misalnya ya, contohnya parachurch apa sih? Misalnya persekutuan di kampus gitu. Ikatannya apa? Iya sih. Kalau kamu nggak ikut, nilaimu nggak keluar. Benar. Itu ikatan tuh, ekstrim tuh. Kamu Nilai bisa nggak lulus. biasanya. Itu kan gitu ya. Iya, bahasa gamblangnya, kamu bisa nggak lulus hanya karena kamu tidak mau ikut kegiatan di kampus gitu, tidak ikut persekutuan di kampus. Itu satu. Dua, misalnya di kantor. Ya, kamu harus melayani harus melayani di worshipnya, di kegiatan ibadahnya kantor ini. Kalau enggak ya gajimu dipotong gitu, atau kamu kena teguran gitu. Karena ya harusnya kamu bisa begitu, bisa lakukan itu gitu. Nah, itu ikatan yang lebih ekstrim. Sekarang kalau kita bandingin sama gereja, iya sih. Nggak ada sih ya. Pak bisa pelayanan Pak? Nggak bisa, saya lagi sakit, lagi nggak enak badan. Oh ya udah, kita cari yang lain kan gitu. Kita cari yang lain, kita doakan supaya cepat sehat kan gitu ya. Nggak ada. Malah didoakan. Iya, malah nggak ada yang misalnya ya. Iya. Abis ini kamu nggak bisa gereja di sini lagi kan, nggak mungkin gitu kan. Ini nggak mungkin kayak gitu. Dan itu tidak mungkin terjadi juga gitu. Dan itulah uniknya hidup bergereja gitu. Nggak ada ikatan-ikatan itu yang diutamakan justru sebetulnya adalah tanggung jawab kita gitu. Ketika kita kenal tanggung jawab kita sebagai anggota jemaat, salah satunya adalah ambil bagian dalam kehidupan bergereja. Maka ketika kita tahu dan kita mampu, maka kita dengan sendirinya itu juga akan mendorong diri kita untuk ambil bagian di situ. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gereja lain itu dianggap lebih menarik, Hen. Itu ya, lebih sesuai lebih sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang lebih sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Merasa lebih relevan mungkin. Lebih relevan dengan apa yang sedang dia gumulkan sekarang gitu ya. Itu artinya ya bisa jadi juga mungkin ada sikap-sikap kita sebagai gereja asalnya yang justru dianggap ya kita menolak mereka. Itu jadi satu catatan penting juga buat kita ya, supaya kita bisa sama-sama sadar gitu. Dan artinya secara ya untuk masukan bagi kita, berarti kita belajar untuk semakin kenal apa yang sebetulnya sedang jadi konteks pergumulan. Lalu apa yang selamanya ini diberikan gitu ya. Apa yang selama ini kita berikan ya. Kalau yang saya pahami, GKI itu bukan hanya memperhatikan sesuai dengan konteks yang sekarang, tapi juga memberikan pembekalan untuk waktu yang akan datang gitu. Kalau simpelnya gini, khotbah hari ini itu mungkin gak lagi sesuai sama apa yang benar-benar lagi kamu alami, tapi itu mungkin akan berguna ketika di bulan depan atau 2 bulan lagi. Ya, itu bagian dari satu cara memandang
pesan firman Tuhan atau pesan yang kita temukan dalam perjumpaan kita dalam ibadah gitu. Nah, ini catatan yang berikutnya. Menurut saya ini usulan rekomendasi terbaik saya hari ini. Oke. Untuk bahan VA yang lainnya ya. Okay. Anonymous Christian. Ini lagi happening ini. Lagi rame ya? Iya, jadi Anonymous Christian ini orang-orang Kristen anonim. Contoh konkretnya, aku mau datang ke gereja, tapi aku nggak mau dikenal sama orang-orang yang ada di gereja itu. Karena bagiku, ini orang Anonymous Christian ya, yang dipahami. Kalau aku ada di tengah-tengah orang yang aku kenal, itu justru tidak membawa kedamaian buat aku. Gitu. Jadi aku akan datang aku akan datang ke gereja lain atau orang lain akan datang ke gereja kita, tapi dia tidak ingin dikenal. Itu anonim. Jadi ya aku beribadah, aku datang ibadah, aku ikut ibadah, tapi cukup itu aja gitu. Nah, kalau secara secara eksternal itu tantangan-tantangan yang lagi kita hadapi. Jadi ketika kita melayani itu kita juga punya tantangan. Ada orang-orang yang saat ini sedang merasa bahwa dirinya pengen menjadi anonim gitu ya. Atau mungkin lagi istirahat mungkin Kak. Ya bisa juga. Jadi lagi lelah dengan rutinitas bergerejanya. Tapi terlalu lama sampai jadi anonim. Nanti salah satunya adalah sarannya kalau untuk anonim Kristen mereka harus nentuin. Ya, mereka mau jadi orang Kristen yang seperti apa gitu. Dan itu akan menolong mereka untuk tidak jatuh pada Anonymous Kristen yang justru malah berujung negatif gitu ya. Iya. Gitu. Benar. Dan kayaknya kalau Anonymous Christian ini paling banyaknya ini harusnya orang-orang introvert mungkin harusnya. Lagi malas ketemu orang gitu ya, pengennya udah ibadah aja pulang gitu kan, jangan sampai diajak ngomong gitu aja kan. Iya, extrovert juga ada, capek ngobrol. Iya. Oke. Dan apa ya, kalau sebenarnya kalau di kita Kak, di pemuda kita juga cukup bukan cukup banyak, ada lah ya, ada juga kasus-kasus di mana kita melihatnya itu mungkin bisa jadi capek atau bosen aja gitu ya. Jadi kayak kalau istilahnya di kita itu kan jajan gitu kan. Jajan ini maksudnya kayak beribadah di gereja lain, bukan gereja asalnya gitu. Misalnya bukan di Resut gitu. Dan itu menurut saya itu ya sebenarnya fine fine aja, dan ya kalau buat saya sih ya nggak apa-apa gitu, oke aja, asal memang itu bisa merecover gitu. Tapi kalau misalnya ini terlalu lama, terlalu panjang, ini mungkin bisa jadi yang poin terakhir tadi itu yang Anonymous Christian gitu ya, yang tidak kita harapkan gitu. Kasihan nanti kok malah sisi introvertnya dikasih makan terus. Mungkin saya langsung merespons yang Hendy sampaikan ini ya. Kaitannya ini sebenarnya sama apa? Jadi sebenarnya kalau ke pemuda tuh bakal jadi kayak apa sih gitu ya. Orang, atau misalnya kalau kita rutin dalam beribadah, ikut pertumbuhannya itu akan jadi kayak gimana gitu ya. Nah, salah satunya memang ketika misal tadi Hendy sebut dengan istilah jajan gitu ya, jajan ikut ke gereja yang lain gitu. Nah, ini persoalannya adalah nanti soal ajaran gitu ya. Ajaran akan bercampur-campur sehingga akhirnya sekarang nggak berasa, biasanya gitu. Sekarang nggak berasa, tapi kemudian hari itu akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Dan yang bahayanya kalau pertanyaan itu tidak terjawab, maka kita bisa merasa bahwa ini yang benar yang mana gitu. Dan hidup beriman itu sangat tidak nyaman ketika kita sendiri tidak firm dengan apa yang benar gitu. Yang di dalam ini yang ada yang bentrok gitu ya. Iya. Dan itu sering sekali terjadi ya di era-era sekarang ini. Untuk mereka yang bahkan sudah masuk di sebenarnya range-nya komisi dewasa, itu seringkali muncul justru pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya itu sudah dijawab di masa-masa mereka di komisi pemuda gitu. Pertanyaan-pertanyaan soal pegangannya. Tadi saya bilang itu loh, ada nilai-nilai Kristiani yang kita pegang, nilai-nilai etika yang kita pahami gitu. Dan itu sebenarnya kalau udah masuk di usia yang lebih lanjut, itu kan kita udah mikirin soal keluarga, soal masa depan anak-anak yang punya anak gitu kan, masa depannya orang tua yang usianya semakin lanjut. Jadi makin kompleks nih yang dipikirkan, sehingga akhirnya harusnya kan udah deal with that itu di sebelum
masuk di usia yang lebih lanjut lagi, tapi ini masih jadi urusan gitu. Sehingga Ya, akhirnya sebenarnya kalau kita beneran ikuti alur yang ada gitu dari remaja masuk pemuda, kita itu akan berjumpa dengan kenyataan ya, simulasi. Saya simulasi kenyataan hidup kita tiap hari. Kita di gereja akan ketemu sama orang-orang yang ada di lintas generasi kita gitu ya. Kita akan berhubungan dengan mereka yang usianya mungkin 10 tahun lebih tua dari kita. Ketika kita udah lama di Komisi Pemuda, kita akan ketemu sama yang 6 tahun, 7 tahun lebih muda dari kita. Kita ngerasa tua gitu kan. Tapi ini saling belajar, kita tuh saling belajar. Kita tahu kondisi zaman sekarang, anak-anak sekarang tuh ngedown gara-gara ini ya. Jadi jatuh semangatnya tuh karena ini ya gitu. Padahal dulu saya enggak gitu. Misalnya gitu ya. Lalu apa yang kita bisa tangkap? Ternyata kehidupannya kayak begini gini gitu. Jadi besok ini ketika masuk dunia kerja itu udah nggak kaget lagi, karena udah biasa ketemu sama orang-orang model-model begini, bahkan termasuk yang mungkin ya kita mungkin nyebutnya mereka orang-orang yang menyebalkan, yang nyusahin kadang, yang punya kritiknya tajam-tajam, itu akan kita jumpai juga dalam dunia kerja kita ya, dunia yang lebih luas akan kita jumpai, dan itu simulasinya ada di gereja. Jadi senangnya gitu ya, dan itu akan jadi bagian dari pertumbuhan kita gitu. Ketika kita melamar pekerjaan, orang melihat yang menerima kita itu akan ngelihat, menseleksi mode yang satu begini itu udah kelihatan lebih dewasa gitu, dan biasanya itu akan menolong kita gitu kalau mereka yang ambil bagian dalam kehidupan bergereja gitu. Dan kalau David Kinnaman tuh ngasih satu statement yang sangat jelas sekali, bahwa pemuda itu bukan masa depan gereja tapi masa kininya gereja. Artinya maka gereja ini harus benar-benar mikirin bahwa kita emang harus beri ruang buat para orang muda itu sama seperti apa yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi bukan mereka diberi porsi yang hanya yang rutin gitu ya, tapi benar-benar diberi porsi kalau kita bisa ambil bagian strategis, kita yang lebih tua, maka mereka juga sebenarnya bisa, karena mereka masa kininya gereja. Jadi itu sebuah pandangan yang dia berikan gitu ya, bukan untuk membekali dia nanti, tapi dari sekarang itu bisa dia lakukan ya, maksudnya usia-usia muda bisa melakukannya gitu. Maka itu sebenarnya ini kalau kita lanjut ke aplikasinya ya, sebenarnya maka yang perlu dikerjakan oleh gereja adalah kita harus bisa melakukan penjemaatan. Penjemaatan itu artinya sosialisasi gitu ya, sosialisasi tentang bagaimana sebetulnya kita itu betul-betul butuh pertumbuhan, langkah konkret pertumbuhan yang sangat jelas sekali gitu. Termasuk misalnya ini memang kita belum pernah putuskan gitu ya di GKI Resut, di MJ GKI Resut juga belum pernah memutuskan. Misalnya contoh paling sederhana, jadi usia berapa seorang itu dikatakan mereka bisa ikut melayani di lingkup yang lebih luas? Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal kurikulum, bicara soal pertumbuhan, bicara soal rencana strategis, mestinya kita bisa nyebut tuh mulai usia berapa. Jadi kalau misalnya kita sebut selesai dari remaja, mereka bisa ikut melayani di lingkup yang lebih luas. Gitu ya. Misalnya begitu ya. Berarti relate. Kehadiran akan menurun seiring dengan kebutuhan yang ada di lingkup yang lainnya kan gitu. Gitu. Di sisi lain, kalau kita bicara soal GKI Resut ya, teman-teman yang dari luar kota itu akan datang ke Surabaya. Mereka akan mencari gereja, mereka akan beribadah di, kita targetnya adalah GKI Resut gitu. Sehingga akhirnya masa-masa transisi ini justru emang bisa kita pakai dengan baik gitu. Sosialisasi ya, lalu juga keluarga di rumah juga memberikan contoh ya. Jadi bukan hanya soal nyuruh anaknya datang pemuda, tapi juga mau mendengarkan mereka gitu ya. Apa yang jadi pergumulannya mereka, lalu kita berkomunikasi gitu, ngobrol tentang apa yang jadi kebutuhannya anak-anak, persoalan-persoalan apa yang mereka butuhkan. Jadi tanpa dukungan keluarga itu juga nggak akan mungkin kita bisa dapatkan ya, artinya nggak akan dapatkan sesuatu yang lebih konkret gitu. Dan itu yang perlu kita perhatikan juga, termasuk misalnya anak-anak bikin statement misalnya, ya aku nggak mau ke gereja gitu, dia mau pergi sama ke gereja yang lain misalnya sama orang lain. Nah, kita nggak hanya berhenti yo anak-anak udah gede gitu, bukan cuman itu, tapi kita harus tahu apa yang sedang dia lakukan ya, bukan dimata-matai ya, tapi diajak ngobrol gitu ya. Biasanya kan kalau anak muda makin dibilang harus, malah makin nggak dikerjain kan. Tapi kalau diajak ngobrol,
itu malah makin terbuka. Itu Hmm. apa yang lagi dirasakan, apa yang Iya, yang mereka butuhkan. Gitu sih. Iya, iya. Oke, jadi cukup banyak yang harus yang jadi catatan untuk kita semua di sisi gereja, bahkan di sisi dari sisi orang tuanya atau dari keluarganya gitu ya, yang Lingkup harus paling dekat, ya, paling dekat dengan paling mereka dekat gitu ya. dengan pemudanya. Oke. Mungkin pembahasan kita sudah cukup dalam, Kak. Dan saya harap sih kita semua dapat banyak pelajaran di sini. Jadi nggak cuman mungkin kalau ngelihat secara general, secara kuantitas saja kayak kenapa turun bla 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 gitu. Tapi kita harus melihat lebih dalam itu kenapa nggak datang atau kenapa datang. Nah, itu kita semua sudah bahas dan kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan, dan semoga saya berharap banyak improvement terjadi di gereja-gereja, khususnya di gereja kita GKI Resut. Thank you, Kak, Ya, buat terima kasih juga, penjelasannya Andy. buat hari ini. Mungkin cukup sekian atau ada tambahan lagi atau ada kesimpulan? Ya, kesimpulan? Kesimpulan? Kita jadi sadar bahwa ini adalah panggilan kita semua sebagai gereja gitu. Ya. Jadi bukan hanya urusannya teman-teman pengurus yang ada di Komisi Pemuda, Ya. tapi panggilan kita semua ya. Semua. Kalau kita punya concern, kita punya perhatian, maka ya itulah bagian dari panggilan kita. Ini momen tayangannya ini akan dekat dengan masa transisi antara dari remaja pindah ke pemuda. Jadi mari kita doakan dan dukung semuanya supaya semua bisa berjalan dengan baik, proses pertumbuhannya teman-teman yang akan masuk ke pemuda dan juga yang sudah ada di Komisi Pemuda juga bisa berjalan dengan baik. Yes, amin. Oke, thank you, Kak Riki. Terima kasih. Mungkin boleh dipimpin dalam doa untuk menutup pendalaman ajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan sadarkan kami bahwa ada panggilan dari Tuhan untuk kami kerjakan bersama-sama. Kiranya ya Tuhan Kau sertai kami supaya pertumbuhan anak-anak muda, usia muda di gereja-gereja semua juga bisa terfasilitasi dengan baik. Mereka bisa melakukan, ambil bagian dalam setiap kehidupan bergereja dan juga membuat kami sebagai orang-orang yang lebih tua yang ada di gereja juga merasakan cinta kasih Tuhan lewat kehadiran mereka. Mampukan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Riki buat hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan pendalaman ajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.